Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan memberikan like, berkomentar, membagikan, dan juga tak lupa untuk subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan berbagai informasi menarik yang rutin saya bagikan. Nah rekan semua, untuk video kita kali ini kita akan berbicara mengenai alternatif pakan harian murah untuk peternak ayam dengan modal kecil atau modal terbatas. Nah seperti kita tahu rekan-rekan semua, kunci keuntungan peternak kecil salah satunya adalah dengan menekan biaya pakan dengan bahan pakan yang harganya terjangkau atau murah, tetapi hasilnya tidak kalah. Maka dari itu, kita perlu memperbanyak rekomendasi berbagai jenis bahan pakan harian yang tentunya harganya murah tetapi cukup bagus. Untuk itulah kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai beberapa bahan pakan murah yang biasa saya gunakan untuk bahan pakan sehari-hari ternak yang saya pelihara. Langsung saja, yang pertama yaitu buah pepaya muda. Nah, untuk rekan-rekan semua yang sudah sering mengikuti video-video saya, mungkin sudah tahu bahwa pepaya muda ini adalah salah satu bahan yang biasa saya gunakan untuk pakan ternak yang saya pelihara. Nah, kenapa pepaya muda? Ada beberapa alasan kenapa kita memilih pepaya muda untuk bahan pakan murah untuk pakan harian. Yang pertama yaitu mudah dibudidayakan atau tidak sulit untuk ditanam. Nah, ini menjadi salah satu alasan pokok karena dengan kita bisa menanam sendiri, dengan mudahnya ditanam itu, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa mengamankan stok untuk kebutuhan pakan sehari-hari dengan menanam pohon pepaya ini. Jadi kalau kita punya tanamannya sendiri, nanti berbuah, kita petik untuk tambahan campuran bahan pakan, tentu ini akan lebih mendukung daripada kita harus mencari di luar. Itu salah satu alasannya. Kemudian yang kedua, kalaupun kita tidak punya pohon pepaya sendiri, kalau kita mau beli untuk pepaya muda ini harganya cukup terjangkau, murah. Artinya kalau dibandingkan dengan kegunaannya itu masih relatif terjangkau sehingga bisa kita pilih. Apalagi untuk rekan-rekan semua yang tinggal di daerah pedesaan, di mana masih banyak lahan-lahan yang ditanami dengan pohon pepaya ini. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah penting alasannya adalah karena bahan pakan dari pepaya muda ini cukup mengenyangkan untuk ayam. Nah, kalau sudah diserut, kemudian kita kasihkan ke ayam, bahan pepaya muda ini cukup lama bertahan di dalam tombolo, di dalam pencernaan, sehingga ayam akan lebih lama kenyang, jadi tidak cepat dicerna. Nah, ini cukup baik untuk kita yang tentunya dari sisi modalnya cukup terbatas. Jadi ayam kita tetap bisa tumbuh, tetap bisa sehat, tetapi kita tidak payah dalam menyiapkan modal. Kemudian yang berikutnya alasannya adalah mudah dalam menyiapkannya. Nah, untuk membuat pakan dari bahan pepaya muda ini meskipun agak sedikit melelahkan tetapi cukup mudah. Artinya tinggal kita cincang saja beberapa tahapan, langsung kita bisa gunakan atau kita bisa berikan ke ayam yang kita pelihara. Untuk pengolahannya sendiri bagaimana? Nah, buah pepaya muda ini kita cincang atau kita parut kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian kita campur dengan bahan lain. Setelah itu bisa kita berikan ke ayam. Nah, ini garis bawahnya juga ya, di garis bawah juga bahwa buah pepaya muda ini tidak kita berikan sendiri, artinya tidak tanpa campuran. Pemberian pepaya muda ini harus kita campur dengan bahan lain sehingga kandungan nutrisi yang didapat oleh ayam dari ransumnya itu tetap terjaga sesuai kebutuhan.
Kemudian rekan semua, untuk rekomendasi pakan yang kedua yang bisa kita gunakan untuk pakan sehari-hari dengan harga yang cukup murah, yaitu batang talas. Talas sebenarnya bukan cuma batangnya saja, tetapi umbi talasnya juga bisa, batangnya juga bisa, daunnya juga bisa, tetapi pengolahannya berbeda. Pemberian pakannya itu berbeda. Kita bahas dari yang batang talasnya dulu. Alasannya kenapa memilih bahan batang talas ini. Pertama, tentu tanaman talas ini mudah untuk dibudidayakan, bisa dikatakan sangat mudah. Yang tidak bisa bercocok tanam sekalipun bisa menanam talas ini. Tinggal dicangkul tanahnya, kemudian kita tanam begitu saja tanpa perawatan pun tanaman talas ini bisa tumbuh dengan baik, apalagi kalau tanahnya subur. Kemudian berikutnya harganya. Harga kalau kita beli di daerah perdesaan itu, kalau masalah harga tidak terlalu, karena kita bisa mendapatkannya secara gratis. Kebanyakan kalau untuk batangnya ini tidak dimanfaatkan. Kalaupun ada yang memanfaatkan itu umbinya, kemudian daunnya ada juga yang untuk pakan ikan gurame, nah seperti itu. Kalaupun kita beli mungkin harganya masih relatif terjangkau karena belum familiar atau belum umum digunakan. Yang berikutnya adalah mengenyangkan. Nah, seperti juga pepaya muda, batang talas ini kalau untuk kita jadikan sebagai bahan pakan juga cukup mengenyangkan. Maka dari itu kita pilih sebagai salah satu alternatif untuk bahan tambahan di ransum yang kita gunakan untuk ayam yang kita pelihara. Kemudian cara pengolahannya untuk batang talas ini seperti apa? Nah, kalau untuk batang talas bisa kita cacah atau kita cincang terlebih dahulu, kemudian kita rebus sebentar. Di perebusan ini tujuannya supaya agak lunak dan mudah ditelan. Karena kalau hanya dicincang saja, batang talas itu agak keras dan tidak mungkin bisa dimakan oleh ayam karena besar. Makanya direbus sebentar supaya agak lunak, baru nanti bisa ditelan oleh ayam. Setelah itu, setelah direbus bisa didinginkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan bahan lain lalu kita berikan. Nah, itu untuk batangnya. Kalaupun mau dimanfaatkan, kalau yang punya tanaman tumbuhan talas ini, kalaupun mau memanfaatkan umbinya bisa kita rebus kemudian kita cincang bisa, atau kita rebus langsung kita kita lunakkan, kita parut bisa, kita cincang bisa untuk umbinya ya. Lalu kita campur ke pakan bisa. Kalau untuk daunnya biasa dicacah, bisa yang halus, kemudian bisa dicampur ke bahan lain baru diberikan. Nah, itu untuk pemanfaatan atau cara pengolahan talas untuk pakan alternatif harian yang harganya terjangkau. Nah, itulah tadi dua jenis bahan pakan yang cukup menjadi rekomendasi untuk rekan-rekan semua peternak ayam dengan modal yang terbatas. Nah, dua rekomendasi bahan pakan ini sangat cocok untuk kita yang ingin beternak ayam dengan bagus tetapi modalnya sedikit, atau untuk peternak yang skala-skala rumahan atau skala kecil. Itu saja rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk rekan-rekan semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan. Sampai bertemu pada video-video saya selanjutnya.